bidang riset, pengabdian inovasi dan investasi, Dr. Insinyur Yudi Wahyudin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya sudah membuatkan pantun gitu untuk membuat apa namanya khusus juga seperti Bu Warek ya. Oke, baik, kita mulai. Hari ini hari Selasa. Harinya batalkan puasa. Kalaulah Anda penguasa, hindari sifat sok berpuasa. Satu lagi, mahasiswa baru Nida baru tiba. Dikenalkan Panca Dharma Unida. Dua dharma bernama PKM dan riset. Dikenalkan sebagai upaya pembangunan mindset. Kita akan mulai dengan bagaimana sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Warek 1 dan juga Pak Warek 2, Bu Warek 2, bahwa ada 3 warek di bidang riset, pengabdian pada masyarakat, inovasi dan hilirisasi, atau lebih dikenal dengan jalur 3, atau juga lebih dikenal anak-anak sekalian sebagai lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, atau disebut sebagai LPPM. Next. Nah ini terus struktur organisasinya ada rektor. Kita di sini berbeda dengan universitas lain, ada direktur eksekutif, di mana di bawahnya itu baru kemudian masuk ke wakil rektor 3 plus minus sebagai CEO dari ketua LPPM. Nah dalam konteks ini anak-anakku sekalian ada 3 biro, ya, 3 biro yang memang kemudian menjadi bagian yang tidak terpisahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dari struktur organisasi ini. Yang pertama adalah Biro Riset, sebagaimana umumnya harus ada dalam LPPM. Kepala bironya adalah Dr. Dudi Lesmana. Beliau dari Aquaculture, sebagaimana saya juga dari Aquaculture. Lalu kemudian ada Kepala Biro Pengabdian kepada Masyarakat. Kebetulan, mohon maaf, Kepala Biro Riset sedang menguji, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama kita di sini. Lalu kemudian ada yang kedua, Kepala Biro Pengabdian pada Masyarakat. Kepala Biro Pengabdian pada Masyarakat ini namanya Danu Suryani. Sama-sama beliau juga alumni dari Juanda. Ya, sekali lagi alumni Juanda ini banyak memegang pimpinan perguruan tinggi, karena memang salah satu yang di-endorse oleh Profesor Kanseler kita, yaitu Profesor Martin Bustami, adalah Juanda Reborn. Jadi Juanda Reborn itu bukan hanya sekarang. Kalian menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari Juanda Reborn. Tapi Juanda Reborn ini sendiri sudah dimulai sejak tahun berapa, Kang Irman? Ada di sini saya. Tahun 2007, 2006, Masya Allah. Jadi sejak pertama 2006, artinya sudah ada, direncanakan. Kalau sudah ada perencanaan ini, maka bismillahirrahmanirrahim, kalian menjadi salah satu bagian dari Juanda Reborn. Kita ulang ya. Siapa kita? Yang berikutnya ada Kepala Biro Inovasi dan Hilirisasi. Alhamdulillah ada di depan Kang Ridwan, kalau beliau juga sama-sama dari Juanda. Sekali lagi, sama-sama dari Juanda. Ya, banyak memang sekali lagi orang-orang atau mahasiswa yang memang dididik sedemikian rupa dengan baik dengan 21 karakter ini hadir menjadi bagian dari Universitas Juanda, menjadi bridging, ya, menjadi jembatan bagi kita untuk mendapatkan pembelajaran yang bermanfaat. Ini perkenalan, terus next. Nah, anak-anak sekalian, di dalam menjalankan
konstelasi ataupun organisasi LPPM ini kita mempunyai moto yaitu planning. Ya biar bagaimanapun ini adalah salah satu planning, perencanaan bagaimana mahasiswa baru direncanakan menjadi bagian untuk kemajuan Universitas Juanda di masa yang akan datang. Lalu kemudian ada searching, artinya bahwa kita di sini, saya, Anda semua, ya, yang ada di depan, itu bersama-sama mencari yang terbaik. Ya, kalau mencari itu berarti bisa meneliti, bisa mengabdi dan sebagainya. Bisa meneliti, ya, mencari sesuatu yang kemudian bisa membuat jawaban tersendiri dari curiosity kita yang kita hadirkan. Kemudian ada serving, yaitu mengabdi. Nah, tentu saja pengabdian ini bahasanya adalah kita menghadirkan diri untuk bisa memberikan yang terbaik pada masyarakat, tentu saja. Ya, masyarakat bisa masyarakat luas atau juga masyarakat dalam konteks keilmuan. Lalu kemudian ada inovatif, anakku sekalian, inovasi. Jadi diharapkan para Juanda muda ini yang sedang dididik ini itu akan menghasilkan inovasi-inovasi tinggi untuk bisa membawa Universitas Juanda terbang dan langsung juga bisa ada di lingkungan masyarakat. Nah, terakhir adalah pricing. Pricing ini kontennya adalah bagaimana inovasi yang kita miliki dari hasil penelitian itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai, yang mempunyai added value. Nah, makanya kemudian internal motto dari LPPM itu adalah planning, searching, serving, innovating, and pricing. Next. Lalu di biro itu juga punya value. Nanti saya tidak akan baca secara keseluruhan karena panitia pasti akan memberikan layout dari apa yang disampaikan itu pada anak-anakku sekalian, ya. Next. Kemudian anakku sekalian, ini ada sesuatu yang paling bisa coba kita kaji. Kalian pernah dengar himne UNIDA? Bisa dinyanyikan? Ayo kita nyanyikan bareng-bareng, ya. Kampus kami tercinta, Universitas Juanda. Lihat, objektif, terusin. Objektif goalnya adalah mencerdaskan manusia. Indonesia, kampus kami tercinta, Universitas Juanda. Yang kedua, mentakwakan manusia. Camkan ini baik-baik, anakku sekalian, sebagai bagian value terbesar dari kalian. Sebagai Juanda muda yang akan hadir, menuntut ilmu di dalam ibadah. Jadi mengemban amanah, jadi khalifah. Lihat, doa kita adalah pembelajaran. Lihat prosesnya, pengembangan ilmu yang padat, pembelajaran. Kemudian yang pembelajaran kedua, pembelajaran dan aktualisasi amal kreatif. Kemudian akar lingkungan dan terakhir di dalam sekalian di situ, yaitu bagaimana kristalisasi 21 karakter tauhid sebagaimana disampaikan oleh Prof. Kanseler kemarin itu bisa kemudian menjadi diri kita ini berkarakter akhlakul karimah. Dan ketika kita berakhlakul karimah,
insya Allah rahmatan lil alamin akan kita bisa aktualisasi. Ya, lanjut. Nah, kita punya content of governance, proses dan value. Di situ ada target-target. Sama seperti halnya kita juga punya target buat kalian sebagai mahasiswa baru dan ikut terlibat dalam kegiatan riset dan juga PKM. Next, ada juga tapi time frame tadi sudah disampaikan oleh Pak Warek 1. Time frame-nya itu adalah selama kalian 4 tahun maksimum kalau bisa 4 tahun berada di Universitas Juanda. Lalu kemudian ada sukses indicator, ada indikator suksesnya, sehingga kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang bisa menggenggam dunia, meraih akhirat untuk menuju universitas riset yang menyatu dalam tauhid dan diakui. Anak sekalian, tentu saja ada monitoring dan evaluasi. Nanti juga ada proses itu, ya. Kemudian di samping itu kita tetap harus bisa mengembangkan ide, narasi dan juga bisa dibuatkan dalam bentuk aktualisasi. Next, ini sedikit ya, saya tidak akan gambarkan bahwa ada keterkaitan antara riset, PKM dan pengembangan institusi. Nanti pada akhirnya, kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri gitu, ada yang namanya mahasiswa. Mahasiswa ini harus bisa dikembangkan pengetahuannya, dikembangkan skillnya, kemampuannya, dikembangkan sikapnya dengan 21 karakter tauhid tadi untuk mencapai akhlakul karimah, sehingga dia menjadi profil lulusan yang luar biasa, yang berbeda dengan lulusan-lulusan dari universitas lain. Next. Nah, kita punya konektivitas anakku sekalian, ada riset, PKM dan Inhil. Pada akhirnya nanti akan ada yang dinamakan dengan grant itu adalah guiding research account from knowledge transfer, di mana anakku sekalian semua hasil penelitian kita yang kemudian bisa ditanda kutip di pricing lagi dijual, maka dia akan mampu menjadi atau mendatangkan yang bermanfaat bagi kita. Jadi kalau bisa, bagaimana kemudian dosen dan mahasiswa bisa saling berkolaborasi. Next. Nah, ini value lagi anakku sekalian. Vision without execution is hallucination. Jadi apapun visi kita, apapun cita-cita kita, kalau tanpa kita kemudian mengeksekusinya, maka itu akan jadi halusinasi. Tidak akan mungkin kita digapai. Nah, dalam konteks ini, next, perlu kita berlaku kolaborasi dan partisipasi. Kolaborasi dipentingkan untuk kita semua bisa ikut terlibat dalam segala macam kegiatan di sekitar kita, dan juga jangan hanya terlibat, kita berpartisipasi aktif. Next, anakku sekalian, bagaimana dengan kita mahasiswa? Saya punya waktu berapa lama lagi? 5 menit. Oke, anakku sekalian, kita ini, kalau saya udah kayaknya muda ya, kayaknya belum ya 45-30. Saya masih pemuda, masih nggak? Enggak kayaknya. Karena di situ dibilang 16 sampai dengan 30 tahun. Tapi di situ dibilang ada emas 2045. Apa yang harus dilakukan anakku sekalian? Lihat. Bagaimana kemudian mewujudkan Indonesia emas 2045 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur itu adalah dengan menciptakan pemuda yang cerdas dan bertakwa, dengan ilmu yang padat, beramal kreatif, luas pandangannya dan berakrab lingkungan. Lihat betul-betul, camkan betul-betul nilai-nilai dari himne UNIDA. Hafalkan betul-betul, ya, hayati, kristalisasi, maka kemudian kita akan menjadi kembali lagi Juanda muda dari Universitas Juanda. Next. Oke, anak sekalian, untuk pemuda cerdas dan bertakwa dengan ilmu yang padat, amal kreatif, luas pandangan dan akar lingkungan, ini ada 6 komponen ya yang perlu dipikirkan oleh kita, yaitu kita harus berinovasi, kita harus punya ide baru atau pengembangan ide, kemudian kita harus punya ada kolam pemikiran dalam kita. Bilangnya kalau bahasanya Rocky Gerung apa? Nalar, ya, kolam nalar.
kolam kreativitas, semangat menjadi rahmatan lil alamin, dan untuk memberi, untuk mencari dan memberi yang terbaik. Ya, kemudian disitulah nanti kalian akan dapatkan menjadi pribadi yang Next, kita punya kampus, kita punya gedung, kita punya area, kita punya insan. Ini harus dibuat sedemikian rupa menjadi aset bagi kita bersama untuk bisa melakukan berbagai macam kesempatan untuk melakukan penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat. Di dalam konteks perguruan tinggi kita mengenal Tridharma. Unida mengambil Tridharmanya, tapi ada ditambah lagi 2. Yang kuning itu dilihat, yaitu ketauhidan dan profesionalitas. Sementara yang lain pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, oleh karena itu kita butuh next, bagaimana kita bisa mengambil porsi itu, anak-anak sekalian. Tadi disinggung-singgung oleh Wakil Rektor 1 bahwa ada program MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Dulu ada 8 konten yang memungkinkan kita untuk ikut pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Ya, dimulai dengan konten mengajar di sekolah. Berarti dia masuk apa? Pengabdian. Ada praktik, ada magang atau praktik industri. Dia masuk berarti apa? Kemungkinannya profesionalitas. Kemudian proyek di desa, dia masuk komponen apa? Pengabdian kepada masyarakat. Pertukaran pelajar, kira-kira masuk komponen apa? Dalam baca dharma? Pendidikan. Ada penelitian atau riset, dia masuk komponen apa? Pastinya komponen penelitian. Terus kemudian ada wirausaha, kira-kira masuk apa? Ada 2 berarti kan? Ada profesionalitas atau pengabdian pada masyarakat juga. Lalu kemudian ada studi atau proyek independen, masuk apa? Pasti penelitian. Terakhir proyek kemanusiaan, masuk pengabdian kepada masyarakat. Ada satu lagi anak sekalian, dari 8 ditambah 1 plus dalam 2023 itu ada yang namanya bela negara. Jadi bisa tuh dikondisikan bela negara itu menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses MBKM yang ada. Next. Nah, ini kita akan coba membuat bagaimana dinamika proses pembentukan nilai kita ya. Kita punya kalau kita sudah tahu, belum tentu kita bernilai. Ya, kalau kita sudah tahu, tapi belum tentu bernilai. Kita lihat prosesnya. Nilai ini anak sekalian itu terdiri dari keterampilan, akhlakul karimah, dan menjadi rahmatan lil alamin. Nah, untuk sampai ke sana nilainya itu harus positif. Positif dihadirkan dari apa? Dari budaya. Kemarin Pak Kemselor sudah menyatakan budaya Sunda dijadikan sebagai local wisdom dari karakter 21 karakter tauhid Universitas Juanda. Lalu kemudian ada juga karakter agama di samping kemudian diblended menjadi karakter nasionalitas. Untuk sampai nilai dia perlu latihan. Anakku sekalian, kalian akan dilatih di kawah candra di mukanya Universitas Juanda, di fakultas masing-masing dan di program studi masing-masing juga. Dan tentu saja ini akan sangat terkait bagaimana ada proses learning by doing. Anakku sekalian, kalau orang pengen main catur, dia harus mengetahui caranya. Kalau ingin memancing, maka dia harus tahu dulu, mengenalkan dulu. Kalau kalian ingin mengetahui Juanda, maka harus tahu saat ini. Ya, latihan ini diperlukan. Kalau ingin berenang, pandai berenang, maka kita harus belajar dulu. Minimal, saya sudah pernah melakukan belajar ini. Karena saya belum pernah berenang, saya terjun. Saya seperti batu, langsung tapi setelah belajar, alhamdulillah. Ya, ini ada dinamika proses perubahan nilai agar hanya tidak sekedar tahu, tapi juga bernilai untuk mencapai sebuah keterampilan yang mumpuni, kemudian akhlakul karimah, dan juga menjadi rahmatan lil alamin. Next, terakhir anak sekalian, kita butuh ini semangat menjadi rahmatan lil alamin itu tidak hanya bisa sedikit-sedikit ya. Kita harus menginternalisasi diri. Jadi konten-konten yang value-value yang ada itu harus diinternalisasi oleh kita. Dan itu bukan hanya dengan lambat, tapi harus respon yang cepat. Selamat datang Pak Ketum. Harus cepat begitu. Nah, oleh karena itu
Ada lain lagi, kita harus berbagi. Bagaimanapun kita mencoba untuk berbagi, memberi yang terbaik. Lakukan yang terbaik, do the best. ATM, amati, tiru, modifikasi. Berbeda itu biasa. Ya, berbeda itu biasa. Jangan pernah kemudian saling bentrok. Ketika bentrok, anak-anakku sekalian, dia cenderung akan emosi. Emosi jatuhnya marah. Marah itu haram, betul nggak? Betul nggak? Marah coba apa aja? M A R A H. Balik. Jadi marah itu haram. Lalu kemudian anak-anakku sekalian, ada berproses untuk menggapai. Karena sesungguhnya kalau kita sudah merasa mencapai, kita hanya akan ada di level moderat. Tapi kalau kita berproses terus untuk menggapai, insya Allah menggapai sampai yang bisa kita gapai di akhirat nanti kelak. Lalu kemudian benar itu relatif, jangan pernah merasa benar sendiri. Karena sesungguhnya kebenaran kita itu kebenaran relatif. Yang paling luar biasa adalah kebenaran yang utama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, anak-anak sekalian, optimalisasi 24 jam waktu kalian. Karena setiap orang punya waktu yang sama, tapi ketika dia mencoba mengaktualisasi semua nilai yang dipunyai, sesungguhnya nilai itu akan berbeda. Tergantung kita semua. Demikian yang bisa dapat disampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Warek 3. Demikian teman-teman semuanya, karena memang waktunya sudah habis dan narasumber berikutnya sudah datang, Ketua Umum, itu kita cukupkan sampai di sini. Namun besok ada kegiatan tahun fakultas. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Wakil Rektor 1, 2, dan 3 itu bisa ditanyakan langsung ke fakultasnya masing-masing, terutama soal akademik. Bisa dipahami teman-teman semuanya? Terima kasih. Begitu kami mohon maaf kepada kekurangan. Kita kembalikan kepada